Salam kebangsaan Indonesia, salam kebajikan Weite Tung Tien, segenap rohaniwan, pimpinan Matakin, Perkin, Makin, Pakin, Gemaku, serta umat Konghucu dimanapun berada. Baru saja para tokoh lintas agama diajak rapat oleh Menko Marinvest yang merupakan penanggung jawab penanganan COVID di wilayah Jawa dan Bali. Ikut serta dalam rapat tersebut Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan juga Menteri BUMN. Ada beberapa hal penting yang perlu saya sampaikan hasil dari rapat tadi. Yang pertama adalah bahwa herd immunity yang semula ingin dicapai kelihatannya akan sulit bisa kita capai. Karena sampai sekarang belum ada satupun negara di dunia yang mampu mencapainya. Salah satu sebabnya karena efikasi dari semua vaksin yang ada saat ini memang belum memadai. Yang kedua, artinya kita masih lama untuk hidup di dalam situasi pandemi. Dan kemudian ditegaskan bahwa sampai sekarang pemerintah telah cukup berhasil menurunkan kasus aktif. Dari semula nomor 1 di Asia beberapa minggu yang lalu, hari ini sudah turun ke posisi keempat dan diusahakan agar tetap turun. Demikian juga angka penularan, meskipun masih tetap pada rasio yang tinggi sekitar 20%-an. Namun yang masih menjadi keprihatinan adalah angka kematian. Angka kematian kita tetap yang paling tinggi sampai saat ini. Dan ini membutuhkan kerja keras bagi kita semua agar cepat turun. Salah satu yang diduga menjadi penyebabnya adalah banyak orang yang melakukan isoman, tapi ketika kasusnya memberat, terlambat datang ke rumah sakit. Maka pemerintah mengambil kebijakan agar isoman lebih baik dilakukan menjadi isoter, isolasi terpusat yang ditangani oleh para dokter, dan pemerintah mengatakan hal ini adalah gratis. Maka lewat video ini saya mengimbau sekiranya ada saudara-saudara yang terkena, lebih baik melakukan isolasi terpusat karena lebih ditangani oleh para dokter dan orang yang lebih ahli. Kemudian dari pengalaman juga terbukti bahwa hal yang paling mendasar untuk bisa mencegah tertularnya akibat COVID ini adalah 3M yang ketat, terutama penggunaan masker. Maka lewat mimbar ini juga saya mengajak kita semua agar disiplin menggunakan masker dan menggantinya kalau sudah memang durasinya melebihi dari batas waktu efektif penggunaannya. Dan memakainya dengan benar, jangan lengah sedikit pun. Kalau perlu pada saat kita menghadiri kerumunan harus dirangkap 2 dan dilakukan dengan sebaik-baiknya dan sedisiplin mungkin. Ini hal sepele, tapi saya bisa memahami kita sudah 18 bulan menangani atau hidup di dalam pandemi. Tentu ada rasa jenuh, ada kebosanan, ada sedikit tidak disiplin. Tapi sekali lagi, kita harus bisa membiasakan diri. Inilah perilaku hidup yang harus mau tidak mau kita jalani saat ini. Sementara jangan takut kalau dilakukan testing. Memang sedikit tidak nyaman, tapi kalau kita tidak mau di-testing, kita akan membahayakan diri kita karena kita tidak bisa terdeteksi sejak awal, dan juga membahayakan keluarga kita kalau kita terpapar tapi tidak ketahuan. Karena testing ini akan sangat berguna untuk melakukan kegiatan yang kedua, yaitu tracing, melacak, dan kemudian tentu pengobatan yang tepat dan cepat. Jangan merasa malu kalau pas di tracing menjadi positif, karena ini bukan penyakit yang disebabkan oleh tindakan-tindakan yang asusila atau yang menjadi aib. Ini adalah hal yang bisa menimpa siapa saja, dan inilah yang harus kita yakini dan harus kita jalani. Semoga kita semua sadar untuk terus disiplin dan menyebarkan informasi ini dengan benar kepada yang lain. Kepada para rohaniwan, pimpinan Makin, dimanapun berada, khotbahkanlah hal-hal ini lewat
daring agar semua umat tahu bahwa pandemi adalah nyata dan harus kita bisa atasi segera dan secepat-cepat serta setepat-tepatnya. Semoga kita semua selamat, sehat, dan mudah-mudahan pandemi bisa segera berakhir. Salam sehat untuk kita semua, dan semoga kita bisa bertemu dalam kesempatan yang lebih baik. Sancai, terima kasih.